As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 tetapi tidak terkenal Uwais Al-Qarni ini. Tetapi Al-Qarni ini luar biasa, mempunyai keistimewaan dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terkenal namanya di bumi ini, tetapi namanya gencar di langit sana, sudah terkenal semua penghuni langitnya Allah. Salah satu kelebihan Al-Qarni saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah betapa besarnya cintanya kepada orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya. Al-Qarni ini hidup di zaman Rasul, orangnya sederhana. Memang ketepatan Uwais Al-Qarni ini tidak tergolong orang kaya, bahkan beliau tergolong orang miskin, orang yang tidak mampu. Uwais ini saat sedang berada di rumah itu Uwais tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Uwais tinggal bersama ibunya. Suatu ketika ibunya memanggil Uwais. Uwais, wahai anakku, kemarilah. Baik ibu. Mendekatlah Uwais. Sesampainya di hadapan ibunya, dia menanya, apa yang bisa saya berikan kepada ibu? Kata Uwais. Ibu Uwais ini, Bapak, dikisahkan itu buta, sudah buta, lumpuh pula. Maka Uwais bertanya kepada ibunya, sudah mendekati ibunya, apa yang bisa saya berikan kepada ibu? Wahai anakku, kata ibu Uwais, ibu sudah tua. Barangkali waktu itu, artinya membilangkan waktu itu, meninggalnya. Waktu itu sudah mulai dekat kepada ibu, wahai anakku. Jadi biasa itu Pak, kita pun kalau ada orang tua ngomong gitu, pasti awak nyeleneh itu ngomongnya, oh punya mama, oh punya lele, kan gitu. Jadi Uwais seperti itu. Kenapa ibu bercerita seperti itu? Wahai anakku, sebelum ibu meninggal dunia, ibu kepingin sekali melaksanakan ibadah haji. Wah. Maka kalau bisa bawalah ibu untuk menunaikan haji, kata ibu Uwais tadi. Uwais berpikir, karena ketika itu Bapak, Uwais ini berada di kota Yaman. Yaman itu ke Mekah jauh. Uwais jangankan onta, kambing saja pun tidak ada. Ketika itu kendaraan hanya unta. Wah, bingung Uwais. Akhirnya Uwais terdiam, putuslah cerita itu di situ. Akhirnya Uwais pergi keluar dari rumah termenung sambil meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak pernah mengecewakan ibuku, kata Uwais. Apa yang dia minta, kalau bisa aku usahakan, aku berikan kepada ibuku.
Tetapi ini ada permohonan ibuku kepadaku, tak mungkin aku menolaknya. Tetapi kalau aku sanggupi, bagaimana aku membawa ibuku ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji? Sementara dari kota Yaman ke Makkah luar biasa jauhnya, melewati gurun pasir, padang pasir, kendaraan tak ada. Ketika itu kalau ada orang mau berangkat dari kota Yaman ke Makkah, mengendarai onta, kemudian membawa bekal yang banyak. Ini Uwais, jangankan untuk bekal stok, untuk makan untuk hari itu juga tidak ada. Tetapi Uwais dengan ketekatan untuk membahagiakan, mengabulkan permohonan ibunya, Uwais tidak habis akal. Akhirnya Uwais kumpulkan uang, kemudian cukup untuk membeli anak lembu. Dia beli seekor anak lembu. Bapak orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang cukupnya uangnya itu, jumlahnya hanya bisa membeli anak lembu. Anak lembu itu kalau sekarang baru-baru cerenyusu lah ya. Kalau sekarang bahasa kita seperti itu. Akhirnya anak lembu ini, bapak orang tuaku yang dirahmati Allah, Uwais gendong kemana-mana, naik bukit, turun bukit. Sehingga orang-orang di kota Yaman itu melihat Uwais ini, wah ini Uwais sudah gila ini. Apa kerja Uwais? Kemana dia pergi dia bawa ini lembu, digendongnya kemanapun dia pergi. Kemudian Uwais ini dijauhi oleh teman-temannya. Uwais ini pemuda, bapak orang tua, tak ada temannya. Kenapa? Karena Uwais ini diberi Allah penyakit sopak namanya. Penyakit sopak ini kalau kita panui, panuan seluruh tubuhnya sampai telapak-telapak tangannya. Sopak itu di situ dijelaskan seperti itu, putih-putih. Kalau kita di sini panuan lah bahasa. Jadi kalau di Arab sana, apalagi di zaman saat Rasulullah, itu disebut penyakit sopak. Makanya dia dijauhi oleh teman-temannya. Akhirnya seluruh warga masyarakat kota Yaman ketika melihat Uwais kemanapun pergi, membawa anak lembu dia gendong, kadang taruhnya di belakang, kadang digendongnya di depan. Bukan 1-2 hari bapak Uwais seperti itu, sampai 8 bulan Uwais naik bukit, turun bukit, dia gendong ini anak lembu. Selama 8 bulan itu bapak, berat anak lembu tadi sudah bertambah menjadi 100 kilo berat. Makin besar, makin besar. Berat anak lembu tadi sudah 100 kilo, kemudian badan Uwais semakin kekar, semakin tegap, kuat tenaga. Pastilah pak ya, namanya latihan. Wah, orang semakin banyak mengatakan Uwais sudah gila ini. Karena 8 bulan lembu itu sudah makin besar, enggak lagi jadi anak lembu, sudah diri kalau bahasa kita. Remaja lembu. Bawanya ke sana kemari, naik bukit, turun bukit. Selama 8 bulan lama. Rupanya bapak, sampailah tibanya turun haji, bulan haji. Ketika di awal bulan haji, dia sampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, mari kita berangkat ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Terkejut mamanya. Bekal tak ada, kendaraan tak ada. Ibunya tidak menyangka kalau Uwais mengajaknya seperti itu. Naik apa kita? Apa kendaraan kita? Kata ibunya. Wahai ibunda, aku akan menggendong ibu, gendong mama sampai ke kota Makkah. Terkejut
ibunya, terkejut mamanya. Pak, ketika Uwais berdoa tadi, penyakit sopak tadi, penyakit pano tadi dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Hilang ketika itu juga saat di hadapan Ka'bah, menadahkan tangan Uwais berdoa, hilang penyakit sopak. Tinggallah lingkaran putih di telapak tangannya. Hanya itu tinggal. Lainnya, bagian tubuhnya hilang. Padahal Uwais itu penyakit sopaknya itu hampir seluruh tubuh. Tapi ketika dia berdoa di hadapan Ka'bah, dihilangkan Allah penyakitnya, diangkat Allah penyakitnya, tinggallah penyakit sopak itu melingkar di telapak tangannya. Akhirnya bapak orang tuaku, pendek kisah, pulang selesai menunaikan ibadah haji. Pergi dia gendong orang tuanya, pulang juga sampai kota Yaman, dia gendong juga. Akhirnya beberapa waktu kemudian Uwais permisi kepada ibunya, wahai ibuku, aku izinkan pergi untuk ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Karena bapak Uwais ini sangat kepingin bertemu dengan Rasul. Akhirnya ibunya memberikan izin, tapi ngasih pesan, wahai Uwais, kalau engkau nanti sudah sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah, Nabiullah, kata ibu Uwais, cepatlah engkau pulang, karena ibu tak bisa berbuat apa-apa kalau kau tidak ada di rumah. Baik ibu, kata Uwais. Berangkat Uwais dari kota Yaman ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasul. Pendek kisahnya bapak, kita singkat. Sesampainya di depan pintu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Akhirnya terdengarlah suara wanita dari dalam rumah menjawab salam Uwais tadi sambil membuka pintu. Akhirnya keluarlah istri Rasulullah, yakni Aisyah. Kata Uwais, apakah ini benar rumah Nabi Muhammad? Benar, wahai pemuda, kata Aisyah, istri Rasul. Aku ingin bertemu dengan Nabi. Apakah baginda Nabi ada di rumah? Wahai pemuda, Rasul tidak ada di rumah. Nabi sedang berangkat perang. Kapan kembali, kata Uwais? Tidak tentu, wahai pemuda. Bisa jadi besok, bisa jadi sebulan lagi, bisa jadi 2 bulan. Tidak bisa memberikan kepastian kapan pulang Rasulullah dari peperangan. Akhirnya Uwais mendengar jawaban seperti itu, teringat dengan pesan ibunya. Uwais, kalau engkau nanti sudah sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Rasul, cepatlah pulang, karena ibu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kau ada di rumah. Akhirnya bapak, sudah bisa kita bayangkan ada 2 pilihan. Pertama sekali, pilihan untuk melaksanakan nafsu si Uwais tadi. Kan nafsu itu tadi, ingin bertemu dengan orang yang dia rindukan. Tetapi sisi lain, ada yang harus dia pertimbangkan, bahwa ada orang tua yang dia tinggalkan di rumah. Akhirnya Uwais sampaikan kepada istri Rasulullah, wahai Umi, kalaulah nanti sampai Rasulullah pulang, maka sampaikanlah salamku. Aku adalah Uwais.
Aku tidak bisa menunggu kedatangan kepulangan baginda Rasul, karena ada orang tua yang aku tinggalkan di kota Yaman. Baik, kata istri Rasul, ini aku akan sampaikan nanti salammu. Pendek kisah, sampai Uwais ke kota Yaman. Kemudian bapak orang tuaku yang dirahmati Allah, sudah terhitung sebulan 2 bulan, pulanglah baginda Rasul. Selesai dari peperangan. Sesampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah, maka istrinya langsung menyampaikan pesan dari Uwais tadi. Wahai Rasulullah, ada seorang pemuda dari kota Yaman datang kemari. Dia sangat merindukanmu. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Tetapi ada orang tua yang dia tinggalkan di rumahnya. Maka pemuda itu tidak bisa menunggu kepulanganmu dari peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa disebutkan namanya, Rasul mengatakan dia adalah seorang pemuda yang bernama Uwais. Dia tidak terkenal di dunia ini, tetapi dia terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang luar biasa. Apa yang dia sampaikan, kalau dia sudah berjanji Bapak, demi Allah pasti akan dia laksanakan. Kalau dia berjanji, insya Allah akan dia laksanakan. Tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah mengingkari ucapan. Maka Bapak orang tuaku, kita singkat kisah ini, memang waktu kita juga. Sampailah waktu Uwais meninggal dunia, Bapak orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang melayat manusia di muka bumi Allah ini. Bahkan Rasul pun tidak hadir ketika meninggalnya Uwais. Apa kata Rasul? Datang dia di satu perkumpulan itu, tidaklah menambah, artinya tidak dipentingkan Bang. Datang dia enggak ada orang yang gimana dibilang berlebih. Enggak datang dia enggak ada orang yang berkurang, merasa kurang. Tidak terkenal dia di dunia. Ketika meninggal dunia bapak orang tua, meninggalnya dikisahkan ini, sudah disediakan Allah airnya mengalir, sudah tergali kuburnya sendiri dibuat Allah, sudah ada kain kafannya terletak. Makanya ketika para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Uwais saat melaksanakan fardu kifayahnya nggak lagi susah. Bahkan banyak yang menghadiri ketika pemakaman Uwais, orang-orang yang tidak dikenal oleh para sahabat Uwais. Orang-orang yang dari mana ini? Orang-orang yang diturunkan Allah dari langit sana. Malaikat-malaikatnya Allah yang melaksanakan fardu kifayah. Bahkan Allah sendiri yang menggali kubur, menyediakan kubur Uwais, meletakkan kain kafan Uwais, membuat air mengalir sehingga mudah orang-orang melaksanakan fardu kifayah. Akhirnya dilaksanakan fardu kifayah, mandikan, kafani, menyolatkan, akhirnya masukkan ke alam kubur. Sudah dimasukkan di kubur Bapak, pulanglah para sahabat-sahabat Uwais. Begitu sudah ada kira-kira 100 atau 150 meter Bapak, orang-orang tuaku yang dirahmati Allah, para sahabat Uwais mau pulang sesudah menguburkan Uwais. Ada sebagian beberapa orang
yang dari sahabat Uwais tadi, wah, cobalah kita dulu pulang lagi ke kubur Uwais supaya menandai Uwais kuburnya. Kita berikan tanda supaya nanti kalau ada orang bertanya ini kubur Uwais. Akhirnya pulang mereka ke kuburan Uwais supaya memastikan disinilah tempatnya, ada tandanya. Begitu sampai di pemakaman Uwais, bapak orang tua, tak ada bekas kuburan di sini. Dikisahkan kuburnya Uwais diangkat Allah ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak orang tua, apa yang memuliakan Uwais di hadapan Allah? Karena Uwais betapa mencintai orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, teringat saya pada saudara kita Supri. Engkau masih diberikan Allah kesempatan supaya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sekitar ini ada sudah dicabut, diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang tua kami, sehingga mengurangi jalan kami untuk membuat diri kami mulia di hadapan Allah. Kalau saya, orang tua kandung sudah tak ada lagi dua-dua, tinggal mertua. Bisa kita buat seperti itu kepada mertua? Bisa, karena mertua itu juga adalah orang tua kita. Tetapi ada di antara kita ini sudah tak ada lagi orang tua, tak ada lagi orang tua kandung, mertua juga sudah tak ada lagi. Maka pada saudara kami Supri, kami hanya mengingatkan. Tadi sudah kita kirimkan doa, kiranya itu diterima oleh Allah, pahala-pahalanya disampaikan kepada ruh orang tua kita, Bapak Supri, orang tua Supri di alam kuburnya. Tapi di sini, di dunia ini Supri, masih ada ibu. Uwais mencintai orang tuanya, dikisahkan terlebih lagi kepada ibunya. Karena memang betul, bapak orang tuaku, sorga itu di bawah telapak kaki orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu. Kalau mau kita mengenang sejenak betapa susahnya orang tua kita ketika mengandung kita, betapa sakitnya orang tua kita saat melahirkan kita, memandikan keringat, mengeluarkan darah, bertaruh nyawa melahirkan kita. Kalau sekarang istri awak enak, kalau kira-kira banyak duit tengoknya, bang aku kalau besok melahirkan operasi ya bang. Kalau dulu tak ada pilihan seperti itu, normal. Kemudian kita lihat betapa susahnya orang tua merawat kita. Sudah melahirkan sakit, susah lagi merawat kita. Sakit kita, orang tua kita yang tak tidur. Orang tua kita bersusah payah untuk mencari rezeki, menafkahi kita, memberikan kebutuhan kepada kita, menyekolahkan supaya kita pintar, diberikan pendidikan. Begitu kita sudah beranjak dewasa, ingin berkeluarga, maka juga orang tua kita yang berpikir kembali, wah duitnya terkondi, duitnya dari mana untuk melamar anak orang. Bapak orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau sudah tak ada orang tua kandung, tak ada lagi mertua kita, sudah berkurang jalan kita untuk bagaimana supaya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara kita Supri masih ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada diberikan Allah. Ini alhamdulillah luar biasa. Kalau saya pribadi bukan memuji Supri, ini luar biasa. Bapak orang tuaku, ini bukan menyudutkan pria, ini supaya memberikan motivasi.
Kita lihat saudara kita saat pemudanya. Wah, ampun awak. Tapi begitu Supri berumah tangga, dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kiranya tetap ini Supri kau pegang, tetap istiqomah. Insya Allah engkau muliakan ibumu, engkau juga nanti akan dimuliakan oleh anak. Ingat kita bahwa ada hukum karma. Kita sia-siakan orang tua kita, maka kita akan disia-siakan juga oleh anak kita. Bapak orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita memetik dari kisah Uwais tadi. Selain dari Uwais melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, tapi Uwais mulianya di hadapan Allah karena memuliakan orang tuanya, mencintai orang tuanya. Apa yang diminta oleh orang tuanya kalau mampu Uwais akan ia berikan sewaktu itu juga ketika orang tuanya meminta. Tetapi kalau Uwais tidak mampu, dia berpikir bagaimana jalan keluarnya supaya apa yang diinginkan orang tuanya bisa dia berikan. Orang tuaku, bagi kita, saya rasa itu hanya sebagai motivasi. Kemudian masuk kita ke tema Bapak, bahwa niat ataupun rukun sholat itu terdiri dari 13. Yang pertama, berdiri betul. Ini ada di sini kan, ya? Coba ada Pak. Ini tema dapatkan ini semua, dijabarkan ini. Bisa kita buka ini di halaman 3 Bapak. Ada di situ huruf C, rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab. 4 mazhab ini berarti ada dia di situ Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, ini dijelaskan Bapak orang tuaku. Pertama, kita harus berdiri betul. Berdiri betul itu sudah menghadap kiblat. Jadi jangan pula kita suka-suka katanya asal berdiri aja, tidak. Berdiri betul artinya sudah menghadap kiblat kita. Ketika berdiri sudah dalam keadaan suci, artinya kita berdiri sudah di atas sajadah menghadap kiblat dan kita juga suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sesudah kita berdiri, maka kita membaca niat. Niat ketika itu mau sholat apa kita? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang kita laksanakan ketika itu niatnya. Berniat. Kemudian ketika berniat, langsung takbiratul ihram. Takbir yang pertama Bapak. Nah, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sebelum mengucapkan Allahu Akbar, disitulah membaca niat. Begitu sudah selesai membaca niat, langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sesudah takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Makanya Bapak, surah Al-Fatihah ini termasuk rukun sah sholat kita. Makanya tak bisa kita baca ayat, baca surah, harus bisa kita membaca Al-Fatihah ini. Baca Al-Fatihah, nggak bisa kita, nggak ada surah, nggak ada ayat yang bisa kita hafal. Panjang pendek tak ada. Cukup baca Al-Fatihah aja. Kalau memang betul tidak hafal. Tapi kalau sudah hafal pula, supaya cepat ini sholatnya, diringkasnya jangan. Nggak boleh ini. Wah, buru-buru pula dia kan, udah baca Al-Fatihah, Al-Fatihah adanya yang rukun sah sholat. Tidak dia baca nih ayat atau surah. Tak boleh Bapak. Sudah membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah. Rukuk dengan betul-betul rukuk. Kemudian yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Berdiri
setelah kita rukuk tadi. Sami Allahu liman hamidah. Apa orang tuaku? Ucapan Sami Allahu liman hamidah ini juga ada kisahnya ini. Dulu sebelum terjadi kisahnya ini, ketika sholat tak ada ucapan Sami Allahu liman hamidah, takbir saja. Maka kita perhatikan, hanya ketika setelah kita rukuk bangkit, itulah kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Lainnya Allahu Akbar. Baik bangkit dari sujud maupun sujud, Allahu Akbar. Tetapi setelah rukuk, kenapa Sami Allahu liman hamidah? Kok cuma di situ saja? Rupanya bapak orang tuaku, kisahnya ini ketika sahabat Abu Bakar, dia tak pernah tertinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah. Rasul imam, dia selalu berdiri di belakang Rasul. Tapi satu ketika terlambatlah sahabat ini, Abu Bakar ini, sehingga buru-buru dia, begitu masuk dia ke masjid, masih dijumpainya Rasul dalam keadaan rukuk. Maka Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, diperintahkan Allah lah Jibril untuk membisikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, karena Jibril ini kan penyampai wahyu. Wahai Muhammad, ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apa arti dari Sami Allahu liman hamidah? Allah mengetahui manusia yang memuji. Kenapa itu diucapkan? Karena tadi Abu Bakar begitu sudah sampai di masjid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Dia bersyukur masih bisa berjamaah dengan Rasul. Maka dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri dia terus, berniat, rukuk dia langsung, mengikuti keadaan saat itu juga. Makanya Allah perintahkan Jibril sampaikan kepada Muhammad mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah mengetahui manusia yang memujinya. Sebelum kisah ini Bapak, sholat itu tak ada Sami Allah, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir saja. Tapi begitu sudah ada kisah ini, maka mulai dari situ berubahlah. Mulai dari rukuk ke berdiri, tidak lagi takbir Allahu Akbar, tetapi Sami Allahu liman hamidah. Maka lanjut tadi kita iktidal dengan tumak nina. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. Kemudian yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tumak nina. Di antara sujud itu kita duduk. Kemudian 9, duduk bagi tahiyat akhir. Sampai selesai. Kemudian yang ke-10, membaca tahiyat akhir. 11, membaca salawat. 12, memberi salam. 13 takbir. Jadi rukun-rukun sholat itu ini kita sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Dan lebih enak kita ini masih dalam keadaan live ini buat saudara kita Jeffreynet, apa ya namanya? Hafiznet. Bapak orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini sebagai penyampaian kita. Mari nanti kita kaji ini apa yang sudah diberikan kepada kita dari saudara kita Jeffrey, itu kita
bahas di sini juga, atau nanti sampai di rumah kita baca-baca ini, pertemuan minggu depan bisa kita pertanyakan yang mana belum jelas, insya Allah bisa kita diskusikan. Baik Bapak orang tuaku, ini saja barangkali sebagai penyampaian kita pada malam hari ini. Insya Allah kalau Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, kita bisa bertemu kembali malam Senin depan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.